disinggung RUU TNI yang tadinya tidak masuk prioritas tahunan kemudian tiba-tiba disahkan. Artinya ya secara di atas kertas tidak betul-betul diprioritaskan. Jadi ada pola di situ mungkin ya, ada mungkin kepentingan gitu kali ya. Purbaya ngomongnya menjamin untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Parlemen Watch Podcast. Di sini aku nggak sendiri, aku sama teman-teman pemantau parlemen ya dari Indonesia Parliamentary Center. Di sini ada Mas Johan ya, dan ada Mas Reza juga. Jadi di sini kita mau ngobrolin hasil pemantauan teman-teman IPC nih yang udah selesai memantau di masa sidang 4 kemarin ya. Jadi di sini kita bakal ngobrolin tentang komisi-komisi yang dipantau sama Mas Reza dan juga Mas Johan, sama ada 2 badan nih yang kayaknya dia punya peran yang besar gitulah di DPR gitu. Nah, mungkin bisa dimulai nih dari siapa dulu yang mau menyampaikan kira-kira hasil pemantauan yang kemarin kayak gimana? Monggo Mas Fahreza, Mas Reza. Saya dulu ya. Monggo silakan. Oke, ya halo teman-teman, kembali lagi kita berjumpa di podcast IPC ya. Tadi betul yang disampaikan Mbak Moderator, Mbak Jasmine, bahwasanya memang kami ya sudah selesai gitu memantau kinerja DPR di masa sidang keempat ini, dan mungkin tadi juga di-mention kalau ada pembagian gitu dalam kita memantau AKD yang ada di DPR, dan mungkin karena di kesempatan kali ini aku coba membahas spesifik di salah satu AKD yang juga lumayan cukup mencatatkan kinerja yang padat ya, yaitu Badan Legislasi, yang memang tugas utamanya itu adalah merumuskan dan juga melakukan evaluasi terhadap rancangan program legislasi nasional. Nah, jadi di masa sidang 4 ini sebetulnya Balik itu kurang lebih ya mencatatkan sekitar 30 agenda rapat, Mbak Jasmine. Nah, dari 30 itu nggak semuanya memang membahas soal RUU, tapi ada juga rapat non legislasi yang membahas terkait evaluasi dari program legislasi nasional. Dan di masa sidang ini kalau berdasarkan pantauan kami sih udah 2 kali kebetulan. Itu ada di bulan Maret dan di bulan April lah, bulan ini. Dan dari kedua rapat tersebut itu memang Balik memberikan mendengarkan lah masukan dan juga progres dari setiap komisi begitu. Terutama dari komisi 1 sampai dengan komisi 13. Nah, mungkin yang terbaru itu di rapat tanggal 15 April lalu ya, kurang lebih minggu lalu, itu ada beberapa RUU yang diberikan catatan dan juga pada akhirnya dimasukkan lagi gitu ke dalam RUU prioritas tahun 2026. Dan yang cukup menarik sebetulnya di awal rapat itu ada perdebatan mengenai salah satu RUU yang cukup krusial ya bagi program presiden juga, yaitu RUU Migas, RUU tentang minyak dan gas. Itu ada perdebatan bahwasannya kenapa kok RUU ini tidak segera dibahas begitu, dan sepertinya ini akan menjadi pembahasan yang panjang sehingga kan butuh waktu gitu. Cuma pada akhirnya RUU tersebut tidak dimasukkan ke dalam daftar prolegnas yang prioritas tahun 2026 karena sebetulnya ia diusulkan oleh Komisi 12 itu awalnya sebagai RUU kumulatif terbuka karena adanya putusan MK sebelumnya. Jadi memang salah satu syarat RUU kumulatif terbuka ini kan juga dia adanya perintah dari Mahkamah Konstitusi gitu. Dan di situ juga diperdebatkan karena ternyata materi yang akan direvisi itu melebihi 50%. Jadi dianggap oleh beberapa kelompok ya ataupun anggota Balik itu cukup hampir sama kayak bikin undang baru. Nah, kenapa kok ini masih disebut revisi? Cuma akhirnya karena judul rapatnya adalah RUU prioritas, maka dia tidak dimasukkan dalam pembahasan rapat gitu. Yaitu yang salah satu yang menarik itu gitu. Tapi dari daftar panjang prolegnas kemarin ya, kira-kira kalau pandangan dari Mas Reza sendiri nih, kan kemarin juga sempat mereka ngeluarin hasil evaluasi gitu ya. Okay. Nah, kira-kira ada catatan yang menarik gak sih dari evaluasi itu? Kalau perihal catatannya ya, memang tidak banyak perubahan ataupun tidak banyak yang dikeluarkan atau dimasukkan kembali gitu. Tapi lebih kepada memetakan mana yang sekiranya
perlu diselesaikan dalam waktu dekat, menimbang juga prioritas nasional ya, dan juga yang mana sekiranya RUU prioritas yang betul-betul harus disahkan di tahun ini gitu, sesuai namanya RUU prioritas ya, berarti harus dituntaskan dalam periode tertentu. Dan kalau mengaca secara kuantitasnya memang cukup banyak nih Mbak Jasmine, soal RUU prioritas itu jumlahnya sekitar 52 untuk prioritas tahunan 2026. Nah itu yang mungkin perlu kita kawal bersama, komitmen lah daripada DPR. Jangan hanya dia mengusulkan RUU yang jumlahnya banyak itu, tapi ternyata realisasinya minim gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar kuantitas saja ya, tapi Iya. dari kualitas undang-undangnya gitu ya. Iya. Tapi kenapa justru ini pernah lihat juga ada RUU yang dia tuh nggak masuk ke prolegnas, tapi justru malah kok cepat pembahasannya gitu. Sedangkan ada undang-undang yang udah masuk di prolegnas tuh malah lama banget gitu, bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun gitu. Itu gimana maksudnya? Iya, mungkin kalau salah satu contohnya kan itu di awal tahun 2025 ya, itu soal RUU TNI yang memang dia awalnya di periode DPR 2024-2029 tuh tidak masuk ke prolegnas prioritas, tapi tiba-tiba di awal tahun justru disahkan. Kalau tadi mungkin dibandingkan salah satunya yang ada di balik itu kan RUU PPRT ya, yang alhamdulillahnya memang DPR sudah gitu mengesahkan melalui paripurnanya di masa sidang ini juga, yang juga menjadi kado di peringatan Hari Kartini gitu ya. Namun tadi kalau dibandingkan dengan masa tunggunya, katakanlah RUU PPRT ini kan kurang lebih 22 tahun ya. Betul. Sudah masuk ke meja sidang sebetulnya, tapi baru tahun ini disahkan. Dan sebetulnya ini ada kritik juga kepada DPR karena sebetulnya Presiden Prabowo itu sudah menjanjikan RUU PPRT ini di peringatan May Day tahun lalu, 1 Mei 2025 di peringatan May Day di Monas. Dan pada saat itu targetnya RUU ini akan diselesaikan 3 bulan ataupun 4 bulan gitu, tidak lebih. Tapi faktanya 11 bulan kemudian itu baru disahkan oleh DPR. Nah, artinya kan bahkan untuk RUU yang sudah mendapatkan atensi dari Presiden sekalipun cukup masih membutuhkan proses lah dari DPR untuk membahasnya gitu. Oke. Bicara soal undang-undang nih juga terkait pariwisata ya, dari yang dipantau sama Mas Jo gitu kan. Kemarin kan sempat rame nih Mas, yang soal Menteri Pariwisata dalam tanda kutip di roasting para netizen gitu ya. Iya, Karena betul. dia kan kayak semacam gelagapan gitu ketika ditanyain sama Komisi 7 ya. Nah itu kira-kira ada apa sih Mas di proses gitu? Mungkin singkatnya gini ya, Menteri Pariwisata itu kenapa bisa dimarahin pada saat itu, berarti kan pertanyaannya itu karena apa yang ingin dia sampaikan dan ingin dia jalankan itu berbeda dengan kesimpulan yang akhirnya jadi total pembiayaan pagunya. Jadi apa yang dia minta itu tidak sejalan. Nah itu tuh yang kira kelihatan sama pimpinan Komisi 7. Terus selebihnya maksudnya beberapa dirjen yang akhirnya juga ngebantu ngejawab tentang katanya ada dana yang beku dari sekian ratus miliar itu, sudah dijelaskan oleh anggota dari DPR dan dibantu juga sama TA bahwa sebenarnya sudah tidak ada dana yang beku bahasanya, dan itu sebenarnya juga udah masuk ke pendanaan mereka. Makanya itu yang sempat jadi perbincangan panas lah di publik juga di Komisi 7. Itu sih kalau di Komisi 7. Terus juga ini kan undang-undang pariwisata ini kan sebenarnya sudah disahkan kemarin kan. Nah sebenarnya yang jadi masalah hari ini tuh adalah turunan dari undang-undang pariwisata itu sendiri sebenarnya belum lengkap. Kayak contohnya ada yang kita sebut, aku lupa persis namanya, Riparinas atau Ripanas, nanti mungkin teman-teman bisa bantu dicari. Itu yang ngebantu teknis di lapangannya terkait dari undang-undang pariwisata ini dan beberapa turunan lainnya yang belum dijalankan. Nah itu mungkin bisa didorong untuk undang-undang pariwisata ini bisa dijalankan lah. Itu kalau dari Komisi 7. Tapi sejauh ini Komisi 7 sendiri buat melakukan pengawasan dengan kementerian terkait dan juga mengawal dari undang-undang tersebut tuh seperti apa? Selesai dari pengesahan itu belum ada pengawasan lagi sih. Maksudnya belum ada rapat-rapat tentang undang-undang pariwisata lagi. Di Komisi 7 itu lebih banyak ngomongin soal perusahaan air minum itu. Untuk di masa sidang ini ya, untuk di masa sidang ini. Terus
udah sih, maksudnya nggak terlalu banyak untuk ngomongin soal gimana teknisnya UU pariwisata ini gitu. Terus salah satu yang menarik lagi gitu ya, selain adanya badan legislasi sekarang ada juga yang namanya BAM ya gitu. Mungkin Betul. dari teman-teman yang belum tahu BAM ini tuh apa sih gitu. Nah, Oke. mungkin yang salah satu yang dipantau sama Mas Johan juga ya. Iya. Jadi itu Oke. badan AM-nya apa nih Mas? Badan Aspirasi Masyarakat. Itu Itu badan bedanya baru apa ya? nih sama KD yang lain gitu? Nah, BAM itu kalau hari ini dia mau jadi sebuah apa ya namanya, AKD atau alat kelengkapan dewan yang fungsinya maunya tuh nyerap aspirasi masyarakat. Mungkin aku mikir semuanya AKD itu kan nyerap aspirasi. Cuma badan aspirasi masyarakat ini ditujukan sebagai gateway. Keinginannya mereka itu sebagai gateway. Jadi sebelum masuk ke ranah AKD lainnya, dia itu masuk lewat BAM dulu kan. Nah, dibentuknya itu kalau nggak salah Oktober 2025 ya. Periode DPR yang baru. Iya, periode DPR baru benar. Tanggal 14 atau 16 persis, aku juga kurang ingat itu. Sejauh ini kalau ngomongin laporan yang udah diupload cukup banyak. Tapi problemnya yang bisa kita pantau, bahkan aku sendiri yang mantau, hanya ada beberapa rapat yang akhirnya di follow up oleh AKD-AKD lainnya. Contohnya di Komisi 10 itu ngomongin soal beasiswa LPDP kalau nggak salah itu. Sama diteruskan ke Komisi 3 ngomongin soal pertanahan. Nah, ngomongin pertanahan lagi, di BAM ini paling sering pembahasan yang masuk Isunya atau begitu ya? isunya Isunya dibahas. itu adalah pertanahan. Jadi entah sengketa atau apapun itu BAM paling sering terima tuh. Apalagi di masa sidang 4 ini kalau nggak salah ada pernah satu hari itu 2 sampai 3 rapat itu tentang pertanahan. Tuh kalau di BAM. Ya ngomongin efektivitas ya. Yang tadi aku bilang kalau sampai hari ini dia hanya sampai gateway aja. Tapi sayangnya nggak bisa dimaksimalin loh fungsi BAM-nya ini, karena kan dia juga harus ngelihat ya, daripada dia selain nerima, dia juga harus ngelihat ke udah sejauh mana sih follow up dari AKD masing-masing ketika itu ngomongin pendidikan, ketika itu ngomongin pertanahan atau pemilu atau ketenaga kerjaan lah. Jadi Itu sebenarnya BAM tuh jembatan aja gitu ya Mas? nah sampai hari ini masih jadi jembatan. Nah kalau aku sih mikirnya BAM itu bisa lebih daripada itu. Mungkin dia bisa melakukan bahasanya apa ya, pengawasan sendiri. Kenapa isu yang dari kita itu belum di follow up sama AKD masing-masing gitu loh. Itu mencari daya tekan gitu ya. Betul. Pada AKD yang lain. Mekanismenya kan kalau misalnya masyarakat mau ngasih usulan langsung ke AKD terkait, nggak lewat BAM pun sebenarnya bisa. Bisa. Nah, aku sempat temuin juga beberapa rapat, sekitar 7 sampai 8 rapat kurang lebih, yang akhirnya masyarakat itu udah RDPU sama AKD terkait. Iya. Yang memang bidangnya yang diawasi. Yang memang bidang diawasi. Selanjutnya baru dirapatkan oleh BAM. Nah, aku nggak tahu apakah itu mekanismenya memang acak adul atau random, atau asumsiku yang ketiga adalah BAM ini juga cuma sebagai bahasanya apa ya? Lebih ke Penjembatan aja gitu. apa? Penjembatan aja. Dibilang penjembatan karena BAM ini sebenarnya jadi yang kedua, karena AKD kan sudah menerima ya. Jadi cuma kayak sifatnya formalitas. Iya bener, mungkin kata yang paling tepat cuma formalitas. Nah, aku pengennya BAM ini tuh bisa melakukan hal yang lebih loh. Tuh. Oke. Jadi dari sini masih ada kebingungan gitu ya sebenarnya. Dengan adanya BAM ini tuh apa sih yang membedakan dari AKD-AKD yang lain gitu ya, fungsi penyerapan aspirasi masyarakatnya. Nah, mungkin geser dulu ke balik gitu ya. Kemarin juga sempat ramai juga terkait dengan penamaan RUU PPI, perubahan iklim gitu kan. Itu kan banyak usulan dari masyarakat sipil nih, kalau misalnya perubahan iklim ini tuh kita namakan sebagai keadilan iklim gitu. Tapi dari DPR sendiri ya, mereka mintanya adalah pengelolaan perubahan iklim gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Reza sendiri tuh dari penamaan tersebut sebenarnya matters gak sih, maksudnya penting gak sih gitu, dan apa ada agenda dari DPR itu sendiri. Penamaan itu sendiri. Kenapa dia nggak mau
keadilan iklim gitu. Oke, ya ini juga menarik dari apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Balek. Memang ada salah satu RUU yang juga menjadi harapan dari banyak masyarakat sipil ya, yaitu menyikapi banyaknya masalah iklim dan juga bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia beberapa waktu ini gitu. Dan memang RUU PP ini secara rekam jejaknya kan dia salah satunya diusulkan oleh fraksi PAN gitu, fraksi Partai Amanat Nasional, menjadi salah satu pengusul dari RUU ini. Dan sejauh ini memang RUU ini belum masuk ke tahap legislasi formal ya yang ada di DPR, baik itu di AKD yang menaungi soal iklim itu di Komisi 12 maupun di Badan Legislasi. Tetapi memang dia draft dari pengusul itu sudah diserahkan ya secara formal kepada Balek untuk diharmonisasi, sehingga memang jatuhnya nih nanti RUU ini diusulkan oleh anggota melalui fraksi itu tadi, dan memang itu secara mekanisme memungkinkan. Jadi nanti mungkin setelah harmonisasi di Balek selesai, tinggal menunggu penugasan gitu dari Badan Musyawarah, apakah nantinya akan diserahkan ke Komisi 12 selaku yang memang concern mengawasi isu iklim, ataupun ditangani oleh Balek yang biasanya dia menangani RUU yang cukup kompleks gitu, karena anggota Balek ini kan cukup variatif ya isinya, dari seluruh komisi ada. Nah tapi terakhir itu memang sudah ada tuh rapat koordinasi antara pengusul dengan Badan Legislasi, akan tetapi hasil akhirnya ini masih abu-abu ya, Mbak Jasmine, masih mandek karena dari pengusul meminta ditunda terlebih dahulu saja rapatnya sembari menunggu harmonisasi finalnya itu selesai. Dan juga di rapat tersebut ada yang mengusulkan bahkan RUU ini bagaimana jika digabungkan atau dilebur dengan RUU PPLH gitu. Yang ini juga sempat menimbulkan kritik lah dari masyarakat sipil. Nah, perihal penamaan memang kalau dari IPC sendiri itu kan juga tergabung ya di dalam beberapa koalisi yang concern terhadap RUU ini, salah satunya ARUKI gitu, aliansi atau koalisi masyarakat untuk RUU keadilan iklim. Dan memang masyarakat menyarankan itu tadi namanya mengandung unsur keadilan iklim ya, supaya RUU ini memiliki ruh untuk keberpihakan lah, untuk menciptakan keadilan terhadap dampak-dampak perubahan iklim. Namun memang di rapat tadi yang saya mention, dari pengusul dan juga mayoritas dari Balek itu belum menghendaki lah adanya perubahan, karena lebih baik RUU ini jadi dulu, baru perdebatan lainnya itu bisa dilakukan lebih dalam gitu. Nah cuma menariknya ini agak berbeda kasusnya dengan RUU masyarakat adat, yang itu juga hari ini masih ada di meja Balek, yang juga dia menjadi RUU dengan masa tunggu cukup lama gitu, belasan tahun. Tapi DPR masih akhirnya mau gitu mengakomodir usulan masyarakat sipil untuk merubah nama atau nomenklatur RUU-nya, yang tadinya itu RUU Masyarakat Hukum Adat. Pada rapat di evaluasi prolegnas yang tadi sudah kita bahas, itu akhirnya disepakati lah RUU tersebut berganti nama menjadi RUU Masyarakat Adat saja, sesuai dengan usulan dari masyarakat sipil. Nah artinya kan sebenarnya DPR ini berwenang dan juga tentunya memiliki kemampuan lah untuk mendengar dan juga mempertimbangkan betul-betul masukan masyarakat gitu. Tapi sejauh mana sih Balek khususnya ya melihat RUU PP ini sebagai prioritas gitu, karena kalau kita lihat kan sekarang iklim itu sedang tidak baik-baik aja gitu kan, banyak bencana, terus juga banyak dampaknya gitu lah, terutama buat pesisir Pulau Jawa gitu ya. Gimana Balek melihat itu sebagai prioritas? Ya, kalau dari segi secara instansinya ya, kalau saya sendiri yang mungkin memantau di Balek itu memang belum terlalu terasa keberpihakan atau menyatakan prioritas terhadap RUU ini, karena faktanya ya tadi dia belum masuk ke tahapan legislasi yang lebih serius lah dalam melibatkan masyarakat. Ya hanya baru dari pengusul, kemudian diharmonisasi, dan ya udah baru sampai situ. Belum pada akhirnya dia meminta pendapat masyarakat yang meaningful participation ya. Ya sudah dilakukan, memang ada RDPU-nya, tetapi itu pun belum optimal lah bisa dibilang, karena masih sangat sedikit jumlahnya dan masih belum mencapai
konsep yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat. Jadi, artinya masih banyak peluang ataupun potensi yang bisa dikembangkan dari penyerapan aspirasi itu. Tapi kalau ditanyakan apakah prioritas atau tidak, ya melihat dari tren legislasinya sepertinya itu kalah prioritas dengan misal RUU BUMN yang di periode DPR hari ini sudah 2 kali direvisi begitu. Dan juga tadi kalau disinggung RUU TNI yang tadinya tidak masuk prioritas tahunan kemudian tiba-tiba disahkan. Artinya ya secara di atas kertas tidak betul-betul diprioritaskan Jadi ada gitu. pola di situ mungkin ya, Iya. ada mungkin kepentingan gitu kali ya terkait dengan itu. Betul. Nah mungkin geser lagi nih ke Mas Jo soal komisi yang mengawasi soal keuangan Mas. Betul. Nah kemarin kan sempat ngobrol juga nih sama Mas Jo gitu terkait dengan isu Menteri Keuangan Pak Purbaya nih, Iya. yang belum juga dipanggil sama Komisi 11 ya. Iya. Nah itu dia belum dipanggil terkait apa itu Mas? Jadi beberapa waktu lalu ini kan kepala BGN di seluruh Indonesia ini kan ada pengadaan motor listrik ya. Motor listrik, oke. Motor listrik kan itu ya Motor bener ya, listrik motor itu. listrik yang harganya puluhan juta itu. Bentar, motor listrik atau kaos kaki ini maksudnya? Dua-dua. Oh, dua-duanya. Banyak Emang banyak yang dia Banyak ada. adanya. Nah, tapi berita untuk pemanggilan itu hadir setelah tahu berita tentang pengadaan motor listrik. Jadi di mention di situ bahwa Purbaya ini memang tidak tahu dan tidak pernah ada pembahasan soal pengadaan motor listrik khususnya di Komisi 11 itu sendiri. Nah, beberapa waktu lalu atau beberapa rapat-rapat sebelumnya atau kalau nggak salah ya berita itu tuh muncul 2 hari setelah Purbaya rapat kerja bareng Komisi 11, seingatku ya, atau beberapa, pokoknya jangka waktu itu nggak panjang, tapi memang nggak ada pembahasan di situ tuh. Jadi itu alasan pengundangannya dia sampai akhirnya masa sidang 4 ini selesai. Itu nggak ada sama sekali tuh pembahasan atau undangan lah. Nggak tahu nih yang masa reses ini. Atau mungkin di komisi lain ya yang mengawasi BGN. Mungkin. Mungkin, tapi kan Purbaya juga harus tahu, tapi ternyata Karena Purbaya uangnya sendiri dari nggak sana tahu gitu tuh. Purbaya nggak tahu ternyata. Bahkan taunya dari berita tadi. Apa? Itu dari berita, iya. Oke. Makanya Komisi 11 itu sendiri kan mencoba ngundang Purbaya kan. Padahal kita lagi berusaha untuk saving, tapi ternyata ada pengeluaran yang berlebih nih di salah satu area atau sektor gitu kan. Tapi belum ada pemanggilan sampai sekarang itu karena apa? Kalau belum ada pemanggilan, saya nggak yakin ya. Mungkin kemarin posisi masa sidang 4 ini udah di ujung posisinya itu. Kalau nggak salah sisa seminggu. Ya walaupun kan sebenarnya DPR punya mekanisme untuk mengadakan rapat di masa reses. Masa reses, gitu ya beberapa kali kita Memang juga pernah rutin. ngeliat di Komisi 3 kalau nggak salah deh. Iya betul. Komisi Soal- 3 ya? Bahkan soal KUHAP juga kan, RUU KUHAP juga. Nah, ya KUHAP juga dibahas sempat di reses. ada di masa reses gitu. Tuh. Nah, di Komisi 11 juga beberapa kali menarik nih selain ngomongin pemanggilan Purbaya yang soal MBG tadi atau BGN, sorry BGN. Itu juga ada harga beberapa bahan pokok yang mulai naik gitu kan, termasuk BBM itu sendiri tuh. Oke. Nah, ini kan kita kemarin sempat panik buying lah bahasanya ngomongin minyak bumi. Tinggal Betul, 20% atau lain Stoknya. sebagainya. Stoknya. Padahal kalau menurut Purbaya sendiri keuangan kita masih cukup aman untuk impor lah. Melakukan impor atau subsidi mungkin ya. Impor atau subsidi karena memang kalau kebutuhan negerinya kita kan tidak mencukupi kan. Kebutuhan kita 1,6 juta, produksi kita cuma 800.000. Terus kalau untuk tahun ini sendiri Purbaya ngomongnya menjamin untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Sampai Untuk tahap di itu tahun dulu. ini. Di tahun ini aja. Tahun ini aja ya. Dia sih bisa menjamin dengan catatan lagi, ada catatannya lagi, harga bensinnya harga minyaknya tidak lebih dari $100 per barel. Karena kita masih punya saving yang ada di Bank Himbara sebesar 200 triliun yang Sempat dipindahkan tuh ya ya sempat dari kas dipindahkan negara. dari kas negara. Nah, itu pengennya Purbaya. Ya udah kita pakai itu dulu karena itu bisa cover kita sampai di titik $100 per barel. Jadi kalau lebih dari itu belum ada rapat lanjutan. Gitu kalau di Komisi 11. Belum tahu nasib selanjutnya gitu ya. Belum tahu, dan itulah ngomongin berapa waktu lalu kita sering jajan juga plastik mulai naik gitu Ya, kan. harga makanan udah banyak yang naik semua. Iya. Gara-gara Terdampak ya. plastik. Karena ya plastik itu kan fundamentalnya orang dagang ya, maksudnya itu bisa jadi pembungkus. Itu juga kan dari minyak bumi hasilnya kan. Dan itu yang sebenarnya mungkin luput, dan aku nggak tahu, nggak mungkin luput sih.
pemerintah kita itu kan pinter-pinter ya. Pinter-pinter. Pasti. Luar biasa. Nggak mungkin mereka nggak pinter kalau jadi pemerintah gitu kan. Betul. Mungkin itu yang nggak kena subsidinya. Akhirnya impactnya harga plastik di pasar itu bisa naik 2 kali lipat, 1,5 kali lipat sampai 2 kali lipat lah. Dan Gitu. itu cukup terasa di akar rumput ya berarti. Oh, terasa, sangat terasa. Saya tuh sampai beli soto dari langganan saya SD harganya 5.000, sekarang 6.000. Saya cukup nggak ikhlas sih. Walaupun naik cuma 1.000 karena ya. satu komoditas itu harganya naik ya. Iya. Apalagi ditambah kalau harga BBM-nya yang naik gitu. Itu loh kan lebih parah. Itu lebih parah ya. Itu. Kalau misalnya di Komisi 11 sendiri selain fokusnya lagi soal keuangan itu kira-kira ada nggak undang-undang yang lagi dibahas gitu? Sejauh ini Komisi 11 paling hanya ngebahas soal P2SK, Undang-Undang P2SK, RUU P2SK, sorry. Itu P2SK itu kalau nggak salah singkatannya apa ya? Bentar, aku agak lupa. Penguatan dan pengembangan apa ya? Penguatan dan pengembangan sektor keuangan, sorry ya. Itu paling bahasannya itu aja bareng sama lembaganya tuh kalau nggak salah dari OJK, dan itu ya udahlah formalitas yang nggak banyak banget dulu. Dan Karena itu mungkin kayaknya undang-undang yang cukup membahas hal teknis di urusan finance gitu ya. iya, itu ngomongin soal keuangan. Jadi ngomongin soal penipuan dan scamming dan lain sebagainya itu nanti bakal masuk ranah itu sampai nanti banyak yang disinggung tuh kalau beberapa kali aku tonton anggota tuh minta keamanan dalam security crypto. Oh, ada aspek cryptocurrency juga di Ya, jadi anggota kita tuh juga ngebahas gimana caranya crypto ini bisa saving dan tetap bisa masuk tax gitu kan. Tuh. Aman sih maksudnya kalau di Komisi 11 sosok lah. Sosok ya. Sosok. Karena itu cukup vital kan komisi itu. Betul, untuk ngawasin keuangan kita, keuangan negara dan juga. APBN tentunya. Betul. Keuangannya padahal sekarang agak nggak jelas juga ya sebenarnya karena banyak pengadaan gitu. Kalau Komisi 11 sendiri tuh biasanya tahu nggak sih ada kan mereka bahas soal keuangan gitu ya, keuangan negara ya. Kalau misalnya ada lembaga nih yang tiba-tiba pengadaannya aneh-aneh aja gitu. Nah mereka nih biasanya merespon atau sebenarnya mereka udah tahu sih kalau ada pengadaan itu gitu. Komisi 11 sendiri tahu atau enggak ya? Kayaknya nggak sempet dibahas deh. Maksudnya aku nggak pernah ngelihat ada anggota atau pimpinan yang sampai ngebahas dari dirjen lain tuh, biasanya kan dirjen kan, dari dirjen lain yang pengadaannya berlebih atau lain sebagainya. Nggak pernah ada sih. Berarti nggak pernah direspon terkait itu ya? Di masa sidang 4 ini nggak ada terkait kayak tadi, kayak contohnya motor. Kalau sebelumnya tadi kaos kaki, itu kalau nggak salah lebih dulu kaos kaki kan ya. Itu nggak pernah ada pembahasan. Jadi ya udah progres by Menteri Keuangan dulu aja. Kayak contohnya di Komisi 11 dulu kalau nggak salah Mas Reza juga yang ngawasin. Pak Misbahun itu memang dia punya interesting terkait saving dari rokok ilegal. Atau cukai-cukai itu ya? Ya, cukai rokok ilegal. Itu kan akhirnya baru mulai diseriusin. Itu kalau nggak salah bulan Februari atau Maret. Februari atau Januari kemarin, yang kita kira dari situ bisa saving sekitar 3 sampai 6, sekian miliar lah. Itu untuk saving cukai rokok aja yang ilegal loh ya. Iya. Tuh. Jadi sih kalau dari Komisi 11 tentang legislasi sejauh ini ngebahasnya P2SK itu aja. P2SK itu aja ya berarti. Yang Barang fokusnya emang pembahasannya terkait apa tadi? Keamanan kripto itu. Iya, itu salah satunya, salah satunya. Mungkin geser lagi nih ke Mas Reza gitu ya, karena kan emang Balik kan banyak banget lagi membahas soal RUU gitu ya. Kemarin kan yang tadi udah di-mention juga terkait dengan RUU PPR, Undang-Undang PPRT gitu ya, karena udah disahkan di 21 April kemarin gitu. Ini kan kita udah menunggu sekitar 20 tahun ya gitu pengesahan undang-undang ini gitu. Kalau dari pandangan Mas Reza sendiri prosesnya gimana sih bisa sampai goal nih di 21 April kemarin? Iya, sebetulnya RUU PPRT ini juga jadi tahapan bersejarah ya bagi negara kita karena untuk pertama kalinya kita punya RUU yang secara spesifik mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal gitu. Dan secara substansi RUU ini cukup baik, memberikan banyak harapan lah bagi para pekerja rumah tangga dan beberapa pekerja sektor non formal, karena ternyata tidak hanya pekerja rumah tangga saja yang dianggap menjadi, atau tidak hanya yang misal menjadi asisten rumah tangga yang dianggap pekerja rumah tangga, tapi seperti supir,
kemudian tukang kebun itu yang bekerja di sektor-sektor non formal, terutama di rumah tangga ya, itu juga diakui sebagai PRT. Artinya ini kan menjadi suatu terobosan yang cukup baik sebetulnya. Tapi kalau bicara soal prosesnya, memang prosesnya cukup panjang karena RUU ini itu tidak menjadi salah satu RUU carry over gitu di periode ini, sehingga memang DPR cukup bekerja keras lah dalam menyusun RUU ini dari awal. Meskipun memang sudah banyak referensi, sudah banyak draft yang di periode-periode sebelumnya tidak selesai, itu juga beberapa diadopsi dan ada yang direvisi ataupun dihilangkan lah. Tapi prosesnya cukup panjang kan, setahun lebih RUU ini disusun dan kemudian dibahas. Tapi menariknya saya juga masih coba memahami apakah karena RUU ini ada komitmen politik dari Presiden Prabowo yang tadi kita singgung, sehingga di tahap pembahasan ini cukup cepat gitu, karena bisa dibilang untuk pembahasan di tahap-tahap akhir, setelah itu sudah selesai semua dibahas, kemudian diharmonisasi dan juga ada melibatkan pemerintah dalam rapat kerja, itu bahkan dalam satu hari Balik dan juga pemerintah itu 3 kali rapat gitu untuk membahas RUU ini. Buru-buru ya. Cukup cepat lah tensinya. Dan sebetulnya artinya ini kan menunjukkan DPR ini punya kewenangan dan juga punya kemampuan ya dalam merancang gitu RUU yang pro rakyat gitu. Dan mungkin ini menjadi salah satu contoh baiknya. Dan harapannya tren ini bisa dilanjutkan dan tentunya untuk berbagai RUU yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat hari ini itu bisa digarap dengan tensi ataupun dengan pola yang baik lah, seperti katakanlah RUU PRT ini. Sebenarnya kalau ada keinginan Betul. Ada political will ya. yang tinggi itu sebenarnya DPR tuh bisa Sangat mampu gitu. Iya. Sangat Jadi mampu. kalau lambat itu kan artinya ya Bukan artinya kepentingan, sebenarnya gitu. artinya bukan kepentingan mereka gitu. Saya bantu jawab aja gitu kan. Tadi kan ngomongin soal meaningful participation ya. Kalau Oke. dari UU PPRT sendiri itu dinamika meaningful participation-nya itu gimana? Ya, bicara meaningful participation di RUU PPRT sebetulnya memang secara prosedural ya itu memenuhi, karena dari tahap penyusunan hingga pembahasan itu banyak sekali elemen masyarakat sipil yang diundang gitu. Dan nggak hanya masyarakat sipil, tapi juga ada lembaga seperti lembaga penyalur tenaga kerja itu juga dilibatkan dan bahkan diberikan suatu dalam tanda kutip ya tanggung jawab yang cukup berat lah, ataupun yang bisa memiliki konsekuensi yang lebih bisa melindungi pekerja rumah tangga kita nantinya. Jadi masyarakat sipil tuh seperti misal Komnas Perempuan, kemudian juga ada aliansi dari Jala PRT, dan juga teman-teman mahasiswa misal dari DPP GMNI gitu, itu juga dilibatkan dalam penyusunannya. Bahkan diundang kemarin waktu di paripurna untuk mungkin menyaksikan ini loh hasil perjuangan kita bersama gitu. Nah itu kan juga jadi contoh yang cukup baik lah dalam memberikan suatu tren legislasi di Indonesia gitu. Yep. Kemarin kan juga selain UU PPRT kemarin kan ada RUU Satu data. Nah SDI. itu kan dia juga masuk ke Prolegnas, Prolegnas iya, gitu. betul. Cuman kemarin kan sempat ada gejolak juga gitu terkait dengan apa nih bedanya RUU Satu satu data. data dan juga statistika gitu. Statistik. Statistik. gitu ya. Maksudnya satu data ini mengatur apa sih, statistik mengatur apa sih gitu. Nah itu kira-kira ada penjelasan sendiri nggak dari Balik soal RUU itu? Mengenai RUU satu data dan juga RUU statistik ya memang sebetulnya di rapat terakhir itu kalau tidak salah ya itu di tanggal 6 April di situ ada keterangan lah dari pimpinan Badan Legislasi, yaitu ada Bob Hasan dari fraksi Gerindra selaku ketua dan juga Pak Sturman Panjaitan dari fraksi PDI Perjuangan gitu, yang di situ menjelaskan kalau perbedaan yang cukup mendasar dari RUU satu data dan juga statistik itu, kalau RUU statistik itu dia nantinya akan mengatur terkait teknis-teknis pengumpulan data statistik. Jadi bicara soal metode dan juga bicara soal standar data di Indonesia lah. Dan ini lebih kepada nantinya kewenangan daripada teman-teman BPS gitu, salah satu KL-nya. Nah, kalau RUU Satu Data Indonesia atau RUU SDI itu dia lebih nanti bersinggungan dengan kebijakan politik pemerintah terkait data. Karena ini kan untuk mensinergikan antara data nasional dengan hukum yang ada gitu. Jadi termasuk pengawasan data-data digital
kita Iya, sebagai warga negara gitu. Jadi untuk mengintegrasikan data-data mungkin lintas kementerian dan juga dengan data swasta juga itu barangkali akan juga diatur dalam RUU itu. Karena ini kan juga menjadi salah satu implementasi dari mungkin ini kalau salah nanti bisa ditampilkan dan dikoreksi ya. Ini pengejawantahan ataupun pengaturan lebih lanjut daripada Perpres gitu. Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data nasional atau Indonesia gitu ya. Tapi sebenarnya dua undang-undang ini ada keterkaitannya gitu ya, Pasti, karena sama-sama berkaitan dengan data gitu. Iya, pasti berkaitan dan mungkin itu catatannya jangan sampai nanti ini bertabrakan ya atau tidak atau tumpang tindih gitu bahasanya. Jangan sampai RUU ini tumpang tindih karena ini kalau menurut saya ini akan jadi RUU yang cukup teknis dan butuh banyak waktu ya karena intermezzo sedikit gitu. Saya kalau tidak salah tuh pernah juga memantau rapat penyusunan RUU statistik kalau Langsung? apa? Langsung. Enggak, pas itu via Live. YouTube gitu. Tapi di situ pihak-pihak yang dilibatkan ini cukup variatif gitu. Kalau saya sendiri sebagai peneliti ataupun mungkin menempatkan diri sebagai masyarakat awam agaknya melihat DPR kalau tidak betul-betul concern terhadap isu ini juga jadi pusing sendiri karena di beberapa rapatnya itu di beda-beda hari tentunya ya. Itu mengundang mitra yang enggak Sektornya beda-beda. sangat beda-beda. Kadang dia sempat mengundang teman-teman dari Polantas. Kemudian dia mengundang lagi teman-teman dari bank swasta gitu dan juga Bank Himbara. Dan juga sempat ada lagi dari teman-teman KL. Bahkan banyak sekali KL, ada Kemendagri dan terus juga ada BPS dan sebagainya. Nah, itu kan kalaupun bicara komisi di DPR sendiri komisinya yang mengawasinya beda-beda. Iya. Tapi ketika di RUU statistik ini dia dihadirkan di rapat di Balek itu maksudnya dalam suatu proses yang sama gitu. Artinya kan perlu banyak perspektif lah dari DPR itu sendiri dan Jadi emang lumayan kompleks juga ya. terkait cukup dengan kompleks. undang-undang gitu. Jadi artinya perlu perhatian khusus lah dari DPR. Gitu. Tadi terkait partisipasi juga menariknya adalah berkaitan sama BAM ya Mas. Iya. Ya. Tadi kan kita juga udah ya secara nggak langsung menyimpulkan bahwa sebenarnya masih agak bingung nih terkait dengan fungsi BAM sendiri itu apa gitu ya. Dan sebenarnya BAM ini tuh bisa punya potensi yang lebih gitu ya Mas. Sangat. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Iya. Nah kira-kira kalau dari IPC sendiri ya ada semacam rekomendasi nggak gitu atau gimana sih arah BAM ke depannya? Oke, ngomongin rekomendasi ke BAM, kita di DPR juga kan tahu ada AKD yang namanya Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP itu yang ada diawasi juga oleh salah satu teman kita juga. Itu bisa melakukan bahasanya apa ya, pembelajaran ke parlemen yang ada di Jerman. Karena studi banding studi gitu. banding. Karena ternyata di Jerman itu kalau nggak salah tuh memang sudah ada mereka yang AKD sejenis dengan BAM. Gitu. Ya, tapi yang tadi aku bilang dengan beberapa penguatan. Jadi BAM itu punya wewenang lebih untuk melakukan bahasanya mungkin intervensi ya. Kayak audit gitu kah? Iya. Tindak lanjut dari Iya. hasil aspirasi masyarakat. Iya, jadi kan BAM ini kan sejauh ini kan kalau kita buka laporan singkatnya mereka hanya memberikan rekomendasi, bukan kesimpulan. Biasanya kan kalau teman-teman yang lagi mantau ngelihatnya kesimpulan kan, Kesimpulan bagaimana rapat. nih kesimpulan dari rapat. Nah, BAM itu tidak punya wewenang untuk memberikan kesimpulan, jadi hanya memberikan rekomendasi Dan sifatnya. dia tidak bisa mengambil keputusan artinya Betul. terhadap suatu Rekomendasi isu. nggak harus dilakukan juga. Betul gitu kan, sebenarnya. akhirnya kan kita mikirnya ya kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Ya udah. Nah, tapi ketika kita mengikuti metode yang ada di Jerman, BAM itu bisa melakukan sedikit paksaan lah ke AKD untuk ngelihat follow up dari BAM ke AKD masing-masing yang tadi contohnya aku bilang tentang pertahanan dan LPDP itu di Komisi 10, itu dia bisa mantau sejauh mana gitu kan. Walaupun memang kerjanya jadi agak berat. Nah, kerja beratnya ini kalau kemarin aku pikir memang anggota pasti akan kesibukan. Karena setiap satu anggota aja bisa megang 2 sampai 3 badan gitu kan. Iya. Itu bisa dibantu oleh kesekjenan yang ngebantu anggota BAM ini tuh buat bahasanya tadi yang kamu bilang tuh soal audit gitu kan. Ini udah sampai mana rekomendasinya, apakah sudah ditindaklanjuti gitulah. Ya sayang lah, maksudnya teman-teman di BAM juga udah jadi gateway tapi hanya bisa ngasih rekomendasi, nggak bisa ngasih apa ya bahasanya ya, tindakan lebih lah. Kadang BAM itu juga pusing mereka karena kita cuma bisa nerima, nggak ada Kewenangan lebih kewenangan lanjut lu ya. kuat.
kadang juga di AKD masing-masing nggak diteruskan atau nggak diterima lah. Itu problemnya. Mungkin teman-teman di BKSAP bisa belajar lah atau melihat metode yang ada di Jerman diterapkan di Indonesia. ya, Itu sih. teman-teman BKSAP. BKSAP tolong dibantu teman-teman di BAM biar BAM-nya lebih kuat lah, karena BAM ini udah jadi gateway gitu. Pakai bahasa Inggris dong Mas, kan BKSAP Aduh. diplomasi negeri gitu kan. Enggak. Jangan ya. Jangan pakai bahasa Inggris. Mungkin translator bisa lah nanti dibantu teman-teman yang Translate-nya editing. mungkin bisa ya nanti. Belajar dari Jerman tuh justru BEM ini tuh akan punya peran yang lebih besar justru ya, Iya. nggak sekedar Jadi gateway. iya angin lewat gitulah ya Betul. untuk ngasih rekomendasi gitu. Mungkin itulah ya gitu ya cerita dari hasil pemantauan teman-teman di IPC gitu, nanti bakal ada Laporan. versi hasil pemantauan yang lain Oke. gitu di AKD lain yang pastinya lebih menarik gitu. Sorry Kak, closing gimana maksudnya? Ya udah. Terakhir aja. Kata-kata hari ini. Kata-kata gitu. Oke, mungkin itu aja. Kamera itu apa sih? Diem lu. Barangkali bisa ada ya. Udah bagus. Oh iya. Intinya Oke. penutup. Ya. Closing terakhir. Oke lanjut. Terakhir Bang Doni. Singkat aja tuh. Anjing. Oke lanjut. Nah kalau dari Mas Reza sendiri gimana tadi dari hasil pemantauan ini mungkin ada pesan gitu ya atau masukan yang ingin disampaikan dari AKD dan Balek gitu ya termasuknya ya yang Oke. dipantau. Iya. Baik, terima kasih Mbak Jasmine atas diskusinya mungkin ya hari ini menyoal Kok soal brutal banget Mas. Kita kan ulang. Ulangnya dari mana berarti? langsung jawab aja Mas. Ya, perihal mungkin masukan ataupun katakanlah evaluasi ya untuk DPR terutama Badan Legislasi. Kalau berdasarkan pantauan kami gitu di IPC memang Balik ini cukup malas begitu ya mengupload laporan singkat gitu teman-teman. Jadi ini otokritik juga buat kelembagaan DPR dan juga teman-teman sekjen ya. Karena terakhir Badan Legislasi itu mempublikasi laporan singkat itu di akhir tahun 2025. Rajin, Kan- terhitung rajin itu. Rajin tanda kutip. Rajin. Malas Bulan apa gitu. Izin Pak Bob Hasan gitu kan. Jadi memang ini jadi catatan penting juga Mbak Jasmine karena tadi menyinggung ada beberapa kali misal forum evaluasi prolegnas, kemudian ada pembahasan RUU krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yep. Itu kan harusnya terdokumentasi dengan jelas gitu di laporan singkat dan di risalah rapat. Nah, sayangnya RUU dokumen-dokumen tersebut luput lah dipublikasikan oleh teman-teman Badan Legislasi gitu. Jadi harapannya mungkin ke depan menyambut masa sidang yang selanjutnya ya Mas, sidang 5 gitu. Ini juga perlu diperbaiki lah terkait publikasi-publikasi tadi. Dan perihal pelibatan masyarakat itu juga perlu ditingkatkan kembali. Mungkin ya hari ini katakanlah di salah satu RUU atau beberapa RUU sudah baik, tapi di beberapa RUU yang lain kan juga masih mendapatkan catatan lah dari masyarakat sipil. Jadi itu ya masukan ataupun catatan dari saya. Oke, terakhir dari Mas Johan gimana? Oke, kalau aku ngelihatnya mungkin sama tadi yang ngomongin soal terdokumentasi karena terlihat juga di masa sidang ini di antara masa sidang lain sejauh ini cukup yang paling sedikit ini ya Iya, sedikit. publikasi dokumentasi laporannya, laporan singkatnya. Terus juga tolonglah itu dibantu teman-teman di anggota buat mendokumentasikan dan mempublikasi hasil rapatnya. Ditambah lagi aku sedikit menyoroti AKD lain ya. Jadi Komisi 3 ini kan belakangan ini kan terlihat di media sosial dan lain sebagainya cukup terlihat aware dengan isu-isu yang belakangan ini viral. Nah, kalau bisa mah diterusin. Jadi jangan nunggu viral. Banyak tuh masyarakat kita yang butuh bantuan juga, yang butuh kelihatan juga itu enak kan berpihak sama masyarakat gitu loh. Karena Dapat pasti perhatian didukung lebih. ya. Karena pasti didukung. Pasti didukung. Ketika kalian berpihak ke masyarakat pasti enak kok. Gitu, itu aja sih sama paling fundamental trias politikanya dijaga ya. Mohon izin. Itu aja. Oke, makasih teman-teman semuanya udah nonton Parlemen Watch Podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ditunggu di masa sidang selanjutnya. Bye-bye.